back to my YouTube channel Poppy Amalia Parenting. Kali ini pembahasan kita mengenai parenting. Dan terima kasih untuk requestannya. Kamu sudah memberikan banyak komentar dan juga berbicara ya mengenai siapa sih yang harus dibahas berikutnya. Dan kali ini saya khusus membahas mengenai parenting gitu loh. Parenting tapi ala Raffi dan Gigi. Seperti apa sih cara mereka mendidik anaknya yang baru satu ya. Moga-moga sih segera diberikan tambahan adiknya lagi nih. Amin ya robbal alamin. Nah, tapi teknik-tekniknya seperti apa sih? Karena mereka itu mendidiknya menurut saya yaitu begitu luar biasa ya. Kenapa? Karena kalau misalnya anaknya mungkin kalau misalnya dari nol mendidik dengan fasilitas yang kurang memadai, itu juga akan menimbulkan persoalan tersendiri ya. Tapi di sini Rafathar memiliki segalanya. Raffi memiliki segalanya. Artinya ia bisa saja sih mendidik dengan cara teknik menggunakan orang lain, tidak memahami perasaan anak, sibuk bekerja dan lain-lain. Misalnya Gigi juga sama seperti itu. Tapi mereka tidak melakukan pendekatan seperti itu. Mereka melakukan dengan cara teknik seni dalam mendidik anak. Bicara mengenai seni berarti di sini ada naik turunnya, ada maju, ada mundur, ada mendengar dan menggunakan perasaan. Bicara mengenai seni berarti ada mahakarya yang dihasilkan. Kalau misalnya hasil dari pemikiran manusia adalah ide mahakarya yang begitu luar biasa, tapi dua orang yang saling mencintai menghasilkan mahakarya, yaitu diberikan amanah oleh Allah memiliki anak. Nah, anak akan menjadi mahakarya yang luar biasa saat pendekatan orang tuanya begitu luar biasa. Anak yang luar biasa, hasil didikan orang tua yang luar biasa. Segera kita memberikan reaction dari YouTube-nya Rans Entertainment. Berikut ini. Oke, saya mengambil dari YouTube-nya Rans Entertainment yang di upload tanggal 5 Oktober 2020. Raffi, aku ambil dulu ya, karena ini menarik sih untuk diulas. Siapa tahu ini bisa mengedukasi para orang tua dalam mendidik anaknya. Nah, di sini ada diskusi antara Raffi dan Gigi bicara mengenai anak. Dan lagi-lagi kalau bicara mengenai anak, banyak banget di situ perasaan-perasaan dan emosi-emosi yang terlihat di sini. Diawali dari diskusinya Raffi bahwa beberapa waktu yang lalu Raffi diundang nih oleh Mas Dedi untuk bicara banyak hal, dan ada pembahasan mengenai Rafathar, dan pembahasan tersebut yang disampaikan ternyata menjadi trending tersendiri di Twitter. Nah, akhirnya menjadi fokus dan konsentrasi mereka berdua untuk ngebahas sebenarnya apa sih yang dirasakan sama AA nih, AA Rafathar, sehingga banyak masyarakat yang memperhatikan dan mungkin peduli dan kasih sayang ya, memberikan kasih sayang dalam bentuk peduli terhadap Rafathar itu sendiri sebagai respon kasih sayang buat Raffi dan Gigi, keluarga mereka. Nah, kita bahas dari pembahasannya Raffi ya. Kita dengarkan berikut ini. Dia karena masih kecil ya, mau-mau aja. Tapi sekarang tuh jangankan built-in, dia syuting vlog, syuting reality show aja, dia suka nggak mau karena dia ngerasa pengen main. Nah, mereka di sini adalah membahas mengenai keterlibatan Rafathar dalam in-frame dalam konten-konten yang mereka buat, termasuk baik yang vlog maupun reality show di sini. Karena memang kan Rafathar ada. Nah, mereka adalah one family, punya program yaitu vlog dan reality. Dan di sini ada Raffi dan ada Gigi, tentu saja ada Rafathar karena mereka adalah satu keluarga. Nah, awal-awal nih menurut Raffi, awal-awal Rafathar tuh mau ngikutin nih karena masih kecil. Pada saat ada built-in dan lain-lain, mau nih ngikutin, mau ngucapin. Tapi lama-kelamaan, seiring dengan perkembangan waktu, Rafathar mulai nih bisa mengungkapkan perasaan. Saya garis bawahi ya, mulai bisa mengungkapkan perasaannya untuk ada bernegosiasi. Nah, kenapa saya sampai menggaris bawahi mulai mengungkapkan perasaan? Karena tidak banyak nih guys, anak-anak berani mengungkapkan perasaannya. Yang saya garis bawahi di sini, Rafathar berani mengungkapkan perasaannya. Itu artinya Raffi dan Gigi cukup open mind untuk menerima respon perasaan anak. Tidak serta-merta langsung memvonis atau memveto, kamu begini harus, kalau enggak maka dapat sanksi. Tidak. Awal-awal mungkin Rafathar bisa mendengar, tapi pada saat berkembangnya usia dia mulai berani mengungkapkan perasaannya dan diterima. Jadi sehingga mulailah terjadi dialog di sini. Rafathar mulai berdialog, ia memilih-milih atau ia memilih-milih baik waktu maupun apa yang ingin disampaikan pada saat diminta untuk built-in. Bahkan terkadang tidak jarang ia menolak.
Tidak dilakukan dengan cara kekerasan atau dimarahin dan lain-lain, tidak, tapi mereka berdiskusi. Satu yang bisa kita ambil adalah bagaimana seorang Raffi dan Gigi bisa menerima masukan dari anak dan mengajak anaknya untuk bernegosiasi. Itu penting pada saat Anda mulai melakukan pendidikan parenting kepada anak. Biarkan anak bisa mengungkapkan perasaannya sehingga ia tahu apa yang dirasakan. Biarkan Anda menjadi pendengar yang baik sehingga anak bisa mengeluarkan perasaan tanpa dirasai rasa bersalah. Kemudian mulai terjadi negosiasi sehingga si anak mulai open mind juga untuk menerima informasi baru dan mulai berpikir untuk menganalisa serta mempertimbangkan dan win-win solution. Ini menarik. Kita dengar kalimatnya seperti ini. Ya, seiring berjalannya waktu ya mungkin Rafathar juga banyak yang suka, ataupun keluarga kita juga jadinya ya ada yang ngikutin gitu. Otomatis kan ada rezeki tambahan gitu, kayak built-in, kayak iklan ataupun apa. Rafathar kan dulu ya kalau built-in mungkin dia karena masih kecil ya mau-mau aja. Tapi sekarang tuh jangankan built-in, dia syuting vlog, syuting reality show aja dia suka nggak mau karena dia ngerasa pengen main. Nah, karena dia merasa pada saat merasa di 2 menit 24 detik di situ Raffi memperlihatkan ekspresi wajah berpikir keras ya. Jadi dan menunda pembicaraannya untuk mengambil data. Kemudian setelah berpikir keras dan juga menunda kalimatnya, ia mengambil data dari otak sebelah kiri ya untuk evidence ia mulai menutup mata. Kamu bisa melihat kalau kamu freeze di situ 2 menit 25 detik ia menutup mata. Menutup mata ini ya tadi tidak sanggup melihat kenyataan yang ada, menghentikan informasi dari pemikiran yang disalurkan oleh otak pada saat ingin menyampaikan sebuah berita kepada pikiran sadar manusia dari pikiran bawah sadar manusia. Berita yang ingin disampaikan adalah apa? Antara keinginannya untuk Rafathar bisa built-in atau juga mengikuti mau ayahnya dengan keinginannya Rafathar yang berbeda pada waktu itu. Nah, ini adalah emosi yang dikeluarkan oleh Raffi. Tapi menariknya, Raffi bisa menyikapi dengan bijak. Kita dengarkan lagi. Terus juga kadang kan gini, kalau syuting built-in, Rafathar nanti ngomong ini ya, Rafathar nanti ngomong ini ya, dia tuh ngerasa mungkin tuh disuruh-suruh, tuh pengen main, gak pengen syuting. Nah, aku tuh cerita Deddy Corbuzier di podcastnya bahwa waktu itu kan Rafathar pernah ngomong kan bahwa dia tuh ya apa ya, ibaratnya emang di usianya segitu karena saudara-saudaranya semuanya pengen main, jadi dia tuh protes gitu sama kita. Nah, di 2.55 Raffi mengangkat tangan seperti ini, ya. Kamu perhatiin di situ. Jadi itu kalimat yang Raffi sampaikan ya. Ani udah mulai membandingkan nih. Aku kok disuruh seperti ini. Nah, posisi sebagai ayah nih muncul nih. Tapi itu hal yang wajar ya. Kalau sampai posisi tangan seperti ini apa sih? Lebih ke arah komando, lebih ke arah powerful. Di sini mulai terjadi konflik nih. Raffi meminta anaknya, tapi anaknya memberikan respon yang berbeda. Ia mulai menganalisa, kenapa aku tidak bisa bermain seperti saudara-saudaraku yang bisa bermain ke sana kemari, tapi aku harus mengucapkan kalimat-kalimat yang ditentukan. Nah, ini menjadi persoalan tersendiri pada waktu itu. Antara emosi sebagai seorang ayah yang udah men-set up sedemikian rupa dengan emosi seorang anak yang ingin bermain. Kita lihat seperti apa hasilnya. Jadi dia tuh protes gitu sama kita. Nah, protes kepada kita, bener kan? Nah, pada saat Raffi mengeluarkan kalimat protes, ia melihat kepada Gigi dan Gigi mengangguk. Jadi mereka berdua memahami bahwa respon yang dimunculkan oleh AA pada waktu itu tidak mengikuti, itu adalah bentuk protesnya. Dan mereka mengiyakan. Mengiyakan di sini mulai masuk nih informasi di antara mereka berdua untuk mempertimbangkan. Ya juga sih. Usianya memang usia lagi pengen bermain nih. Kita lihat lagi ya. Awalnya tuh karena di sini kan banyak yang dia kan Rafathar, anak kecilnya tuh bukan cuma Rafathar. Jadi yang tinggal di rumah itu ada anak-anaknya Nisha, ada 3 orang, terus ada anaknya Mbak di rumah juga. Jadi kadang-kadang di situasi mereka itu lagi main,
lagi main rame-rame, terus diharuskan misalnya bantuin kita gitu buat syuting. Jadi memang kondisinya kadang-kadang dia tuh merasa terpaksa gitu, bukan terpaksa apa ya? Ya namanya juga anak merasa kecil. Nah, di situ mulai terjadi dialog nih. Mulai terjadi pemikiran yang dalam antara Raffi dan Gigi di 3 menit 39 detik. Ya, di situ kelihatan sekali dari ekspresinya bahwa kalimat yang disampaikannya adalah karena semua pada bermain, nah Rafathar mulai berpikir. Kemudian badannya Raffi mulai digerakkan ke kanan, ke kiri. Itu memberikan posisi tadi yang powerful, diturunkan nih tangannya. Kemudian mulai digerakkan ke kiri dan ke kanan. Menurut kita gerakan tubuh tersebut tidak mengandung arti apa-apa, tapi tidak. Gerakan tubuh ini adalah memberikan respon, informasi bahwa Raffi tidak tegang lagi seperti ini, tapi udah mulai fleksibel. Artinya, Raffi udah sebagai seorang ayah mulai menerima informasi masukan dari anaknya. Oke. Maka gerakan tubuhnya mulai dirilekskan, gitu loh. Untuk apa dirilekskan? Agar tidak tegang, tidak fokus untuk anakku nolak aku nih atas apa yang aku minta. Membantu, bukannya menyuruh ya, membantu. Tapi anaknya udah mulai punya sikap. Berarti sudah mulai punya sikap di sini, udah mulai punya prinsip. Udah mulai punya pemikiran tersendiri. Tanpa disadari, Raffi dan Gigi sudah membentuk basic awal dari seorang Rafathar untuk berani bersikap atau berkata. That's the point menurut saya. Ini poin yang baik loh, Raffi dan Gigi. Berarti tanpa kamu sadari, kamu udah membentuk anak yang memiliki prinsip-prinsip dalam bersikap. Dan ini hal yang jarang, di usianya AA yang masih kecil udah punya keberanian mengungkapkan hal itu. Menurut kamu, pada saat kamu kecil, berani nggak kamu mengungkapin perasaan kamu? Belum tentu berani kan? Tapi lihatlah, Gigi dengan Raffi mendidiknya secara demokratis. Pola asuh yang demokratis yang mulai mereka terapkan sejak kecil buat Rafathar. Menarik nih. Sebisa mungkin nggak mau maksa gitu. Rafathar itu kalau nggak mau syuting, nggak mau ngebantuin kita, aku tuh nggak pernah mau dia itu merasa terpaksa. Nah, pada saat Gigi mengatakan bahwa aku sebisa mungkin untuk tidak mau memaksa, tangannya terbuka. Kamu lihat di 6 menit 05 sampai 08 ya. Nah, pada saat Gigi mengatakan aku sebisa mungkin untuk tidak memaksa Rafathar, tangannya open seperti ini. Kamu bisa melihat di 6 menit 05 sampai 08 detik di situ. Jadi open, gini adalah gesture ya. Kita nggak bicara mengenai micro expression, kita bicara mengenai gesture atau gerakan tubuh di sini. Tangannya open seperti ini. Berarti apa yang disampaikan, ia berusaha untuk bisa menerima masukan, itu benar-benar dilakukan. Pada saat Rafathar mengungkapkan perasaan, didukung oleh gerakan tubuh Gigi untuk tidak ada pemaksaan dan menerima masukan dari Rafathar. Yang menariknya juga adalah kalimatnya Gigi yang mengatakan bahwa karena ditonton oleh banyak keluarga, ia berusaha sekali memberikan pendidikan yang edukasi. Tapi kan gak mungkin dilihatkan lagi dia nangis-nangisnya, lagi dia marah, lagi dia ngambek. Yang diperlihatkan lagi kondisi-kondisi yang jauh lebih stabil. Karena inget loh, di sini masyarakat seluruh Indonesia menyaksikan, menonton. Sebagai tanggung jawab moral, Gigi memiliki hal ini dan Raffi juga. Jadi mereka memberikan tayangan-tayangan yang mendidik. Nah, ini baik sebagai public figure yang tahu bahwa followersnya akan mengikuti apapun yang mereka kerjakan. Tanggung jawab moral ini sudah dimiliki oleh mereka dan saya senang banget, jadi saya bisa menyatakan bahwa apabila keluarga ingin menyaksikan tontonannya, ya ini secara pendidikan sudah dipikirkan dengan matang oleh Gigi dan Raffi. Good job. Ya gitu, maksudnya mempertanggungjawabkan apa yang sudah diomongkan. Tapi kalau dia nggak mau, aku juga nggak pernah mau maksain banget. Aku tuh pengen dia itu punya punya tanggung jawab akan dirinya sendiri, dia punya haknya dia sendiri. Kalau dia nggak mau, aku nggak mau paksa. Di 6 menit titik 25, kenapa seperti itu keinginan dari mamanya AA nih ya, mamanya AA. Kenapa seperti itu? Karena Gigi pas lagi kecil, kita lihat ya. Karena aku merasa dari kecil, aku tuh kurang bisa mengemukakan pendapat.
aku tuh kurang bisa mengemukakan. Jadi sampai mengeluarkan merecall memori, mengambil kalimat agak tersendat. Berarti lumayan tuh dalam tuh. Bukan lumayan dalam-dalam banget sih, artinya pernah punya emosi pada saat mengungkapkan perasaannya. Dan pada saat ia mengatakan bahwa saat kecil ya agak kesulitan mengungkapkan perasaannya, perhatiin matanya ke arah atas. Mata ke arah atas itu menandakan hope atau harapan. Artinya Gigi pada saat kecil berharap banget ia bisa mengungkapkan perasaannya. Namun sulit. Artinya tidak seperti Rafathar yang berani mengungkapkan. Jadi Rafathar di sini jauh lebih berani mengungkapkan perasaannya. Gitu. Mengemukakan pendapat. Mengungkapkan pendapat. Ya, jadi mengungkapkan pendapat. Bukan hanya mengungkapkan perasaan, tapi mengungkapkan pendapat. Nah, untuk mencari kalimat yang tepat itu, Gigi tuh agak beribet tuh, agak mengulangi gitu lah. Kemudian lihat ke atas tadi seperti yang saya sampaikan. Yang kemarin gimana sih aku gitu. Nah, dan Gigi memperbaiki pada saat dewasa bahwa apa sih yang harus aku perbaiki untuk mengungkapkan perasaan? Karena kalau anak menahan perasaan, nanti tumbuh dewasa dia akan menjadi orang-orang yang introvert. Nah, kalau orang-orang yang introvert tadi apabila ada masalah dengan sekelilingnya, keluarganya dan lain-lain, dia menahan. Kalau menahan ya tadi yang disakiti adalah dirinya sendiri. Nah, ia mengubah untuk anaknya untuk berani mengungkapkan pendapatnya. Bisa mau ngomong gitu apa yang dia inginkan, apa yang dia nggak suka, apa yang dia mau itu ke orang tuanya. Gitu. Nah, berani mengungkapkan apa yang dia nggak suka, apa yang dia inginkan kepada orang tuanya. Ya, jadi bukan kita mengulang kembali apa yang kita dapatkan pada saat kecil. Mungkin ada teknik yang kurang tepat atau situasi dan kondisi yang memaksa kita. Siapa yang bisa memilih pada waktu lalu kan? Sudah waktu lalu. Tapi memperbaiki ke depan adalah tugas kita. Gitu loh. Kalau kita dibesarkan dengan teknik yang mungkin berbeda, nah waktu kita sekarang adalah memperbaiki kekurangan kita tersebut. Karena kalau kita selalu berada di masa lalu, menyalahkan masa lalu, nah bagaimana mau memperbaiki ke depan? Nah, itu adalah teknik parenting yang baik yang mungkin kita bisa tiru. Apabila kita mendapatkan hal yang tidak baik di waktu lalu, waktu kita memperbaiki kepada anak kita agar ke depan ia tidak melewati peristiwa yang sama dengan peristiwa kita. Gitu. Iya, tapi aku juga waktu seumur Rafathar tuh jauh lebih malu sih. Cuman kan bedanya gini, kalau Rafathar tuh yang aku pikir sebagai orang tua, ya Rafathar dari kecil dia udah tampil gitu. Aku pikir tuh umur dia sekarang 5 mau ke 6 tahun, dia tuh mau gitu. Ternyata Rafathar tuh. Nah, harapannya Raffi juga tadi ya disampaikan sama Raffi bahwa ia juga dulu kecil pemalu, tapi kan situasinya tidak mengarahkan ia untuk bisa tampil seperti itu gitu kan. Rafathar kan ayah ibunya adalah artis. Nah, harapannya Raffi besar sekali, ekspektasinya pada waktu lalu bahwa Rafathar ini akan begitu nyala on kamera, langsung nih bisa luwes nih gitu kan, depan kamera udah bener-bener bisa bicara dan lain. Ternyata tidak. Gitu loh, Rafathar tidak seperti itu. Dia memilih-milih kondisi dan lain-lain. Nah, ini memang ekspektasi orang tua kadangkala agak sedikit berbeda dengan apa yang anak rasakan, gitu ya. Jadi belum tentu nih orang tuanya seperti apa, anak-anaknya akan mengambil potret yang seperti itu. Bisa jadi berbeda, tapi bisa jadi tidak jatuh dari pohonnya sih. Analisa saya, ending-endingnya juga Rafathar karena biasa di dunia entertainment, nantinya juga dia akan bergerak di bidang entertainment. Cuman mungkin karena usia, karena usia, jadi maka ini adalah proses untuk penerimaan dirinya. Karena dia membandingkan dengan teman-teman yang masih bermain-main dan lain-lain, gitu loh. Ternyata Rafathar tuh ya orangnya beda gitu ya. Kalau ada kamera tuh agak kayak aku juga dulu. Ya kalau ada kamera dia suka begitu. Aku juga bingung sih. Ternyata anak yang dari kecilnya aku sih ya namanya juga karena aku di dunia entertain kan, aku juga nyari uangnya kan di depan kamera gitu. Aku tuh sebenarnya berharap si Rafathar tuh kan ngelihat papanya terus ya umur dia 5 tahun tuh ya pengen lah si Rafathar tuh kalau ada kamera tuh tampil gitu. Nah seperti itu tuh, dia pengen banget tuh kalau ada kamera Rafathar langsung tampil seperti tadi saya sampaikan gitu kan. Tapi tidak selalu seperti itu. Ini hanya proses aja, Vi. Kenapa? Buah tuh nggak jauh dari pohonnya. Karena yang dilihat adalah pohon itu saban hari. Nantinya bidang-bidangnya nggak jauh tuh bidang-bidangnya tuh. Karena dilihat ayahnya seperti ini ya tiap hari ya lihat kan masuk dalam pemikirannya. Mungkin inilah proses ia menganalisa segala hal
Ditambah lagi dia mengungkapkan perasaannya, ini jauh lebih baik dibanding ada artis yang sejak dini, sejak kecil udah menjadi artis, yang tidak berani mengungkapkan perasaannya, nantinya konfliknya di masa-masa dewasa. Nah itu lebih kasihan lagi karena tidak punya waktu masa kecilnya. Banyak sekali contoh kasus seperti itu ya, contohnya ya almarhum dari Michael Jackson, kita semua tahu ya seperti apa masa kecilnya, kemudian juga Justin Bieber. Nah, Justin Bieber juga salah satu artis yang mengalami sebuah kondisi sejak kecil, ya terus lama-lama apa yang terjadi sama dirinya, dia berada dalam kondisi ya depresi saat ini. Nah, tidak bahagia juga ya. Jadi semata-mata tuh bukan berarti seperti itu akan menghasilkan seperti itu, tapi kita mengemasnya dengan baik, arti tidak ada pemaksaan. Cara yang udah dilakukan sama Raffi dan Gigi ini sudah oke. Malu karena si Rafathar tuh lebih pemalu gitu. Kayak kemarin tuh, jadi sekarang lagi libur Rafathar. Jadi apapun perasaannya Rafathar, baik yang dirasakan malu, yang dirasakannya tidak nyaman atau ingin bermain, itu tidak dibiarkan aja oleh Gigi. Kita lihat ya. Juga anak kecil, jadi namanya anak kecil kan kalau dijailin terus sedih gitu. Ya enggak, tapi sebenarnya di balik itu mungkin yang perlu diluruskan juga, maksudnya dari semua apa sih keluhan-keluhannya Rafathar gitu terhadap kita, dia tuh bukan dibiarin aja gitu kayak anak hilang gitu. Jadi Rafathar apabila berperilaku seperti apa juga tetap dibentuk oleh Raffi, dan juga oleh Gigi. Kita lihat dari 18.18 ya, di situ pembahasannya ada. Tuh di keluarga tuh tetap ngasih pengertian yang baik gitu. Nah, tetap memberikan pengertian yang baik. Jadi kalau misalnya ia berespon, tetap pendekatan baik-baik, tetap komunikasi baik-baik dan bernegosiasi. Kita juga sebagai orang tua nggak memaksa anak kita mau jadi apa, harus jadi apa, enggak sih. Yang penting ya aku sebagai orang tua ya memberikan beberapa pandangan kayak Rafathar maupun dia jadi apa nanti, yang paling penting dia bisa happy dan bahagia aja sih gitu. Pokoknya ya makasih buat semua yang udah mengkomen. Ya. Nah, semua komen-komen yang udah masuk kepada Raffi dan Gigi diucapkan terima kasih oleh mereka berdua. Jadi artinya komen ini juga membangun, juga memberikan masukan, dan mereka juga tidak tertutup matanya menerima kritikan dan masukannya juga. Kemudian Rafathar juga diajak dialog dan berdiskusi harapan-harapan mereka juga untuk menjadi lebih baik. Kita mendoakan bersama ya agar Rafathar bisa menjadi contoh anak-anak Indonesia yang hebat karena banyak followersnya dan banyak pengikutnya, termasuk aku yang suka banget sama Rafathar. Komen. Ya, yang pasti terima kasih udah sayang sama Rafathar, yang udah perhatian sama Rafathar, udah apa ya? Ya pastinya udah banyak yang menaruh perhatian apapun itu, yang memang ya Rafathar ya itulah Rafathar apa adanya begitu. Ya mohon doanya aja buat Rafathar jadi anak yang baik, jadi anak yang membanggakan, jadi anak yang berguna bagi nusa bangsa, bisa menjadi anak yang bisa berguna benar-benar baik buat banyak orang dan buat dirinya sendiri juga bisa sukses. Dan pastinya aku sama Raffi sebagai orang tua adalah orang pertama yang gak akan pernah mau dia itu susah gitu. Pasti. Jadi sedih gue. Ya gitu. Pada saat ia bicara bahwa aku dan Raffi adalah orang pertama yang gak ingin melihat ia susah ya, di 24-30 detik Raffi nunduk. Itu menandakan bahwa itu adalah perasaan yang terdalam sebagai seorang ayah ya. Kemudian juga Gigi juga suaranya udah mulai bergetar nih, karena bicara mengenai anak pasti siapa sih yang nggak terharu ya dan berharap dan mendoakan yang baik-baik. Aku sama Raffi sebagai orang tua adalah orang pertama yang nggak akan pernah mau dia itu susah gitu. Pasti. Jadi sedih gue. Ya gitu, jadi kalau anggapan orang dikiranya kita gimana gitu sama Rafathar, kayaknya aku sama Raffi orang yang paling sedih. Karena kamu jangan nangis dong sayang, maksud kamu nangis sih. Ya enggak, ya nggak kan mungkin lah. Nggak mungkin ada orang tua yang mau bikin anaknya susah. Ya iya, aku juga enggak. Tapi kan justru ya enggak, ya maksudnya aku juga nggak bakal ada orang tua yang ingin melihat anaknya susah ya pasti. Maka mereka memberikan pendidikan yang terbaik, dan yang menariknya adalah tidak diberikan hal-hal lain, tapi diberikan pendidikan yang menarik. Karena pendidikan adalah investasi jangka panjang yang baik untuk anak. Demikian pembahasan mengenai parenting hari ini bersama Poppy Amalia. Dan silakan kamu kasih komen-komen di bawah ini apa yang ingin kamu komentarin mengenai hal tersebut. Tapi tolong please kasih komen-komen yang positif buat mereka berdua. Dan cara mendidik mengasuh yang lebih baik juga dikasih komennya di sini. Tapi menurut saya mereka sudah berusaha menjadi orang tua yang terbaik buat anaknya dan berusaha untuk mengembangkan
mempersiapkan dirinya, memperbaiki kekurangannya buat Rafathar. Dan Rafathar moga-moga bisa menjadi anak yang sukses, anak yang bisa membanggakan orang tua, serta membuat harum negara serta agama. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.